Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama binikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Seluruh kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan di bulan Ramadan ini, kesempatan di bulan yang penuh dengan berkah ini, mari senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih semoga ibadah puasa di tahun ini, di bulan Ramadan ini, betul-betul kita bisa menghayati dengan puasa yang betul-betul kita landasi dengan landasan iman. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, landasan iman yang pertama, dan kedua dengan landasan ihtisaban. Semoga puasa yang kita landasi dengan landasan iman ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan kultum pada kali ini sedikit kami akan mencuplik tentang makna kekuatan doa di bulan puasa. Dalam hal ini, dalam hidup ini, setiap orang pasti tak akan pernah lepas, akan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan ini. Mungkin terkadang kita bisa mampu mengatasi masalah tersebut, tetapi tak jarang pula kadang kita juga gagal atau bahkan merasa kesulitan, kewalahan untuk menghadapi segala problematika kehidupan yang sedang kita alami. Nah, di saat seperti itulah, di saat kita merasa gagal, di saat kita merasa kelelahan, muncul kesadaran bahwa diri kita adalah hanya seorang hamba, hanya seorang makhluk yang tentunya pasti memiliki keterbatasan dan kelemahan. Di saat itulah kita sadar semestinya kemudian kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha mengatur segala urusan di kehidupan ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai hamba yang mungkin sering lupa, hamba yang mungkin sering hilaf, kondisi ini sudah menjadi mafhum bagi Sang Kholik agar kita, setiap kita menghadapi persoalan, setiap kita menghadapi ujian hidup, senantiasa mengadu dan meminta kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qaribun, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah sebenarnya adalah sangat dekat dengan kita. Fa inni qaribun. Dan Dia telah menyatakan akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Fastajibu li idza da'an. Persoalannya kemudian, apakah kita mau meminta?
Apakah kita yakin dengan permintaan kita? Selanjutnya, apakah kita sudah menempatkan perintah-perintah Allah sebagai prioritas hidup kita? Tentunya orang yang beriman akan menjadikan doa sebagai salah satu jalan, sebagai salah satu wasilah. Ad-du'a'u mukhul ibadah, yang artinya doa adalah ruh dari ibadah itu sendiri. Oleh karenanya, wasilah doa dalam meraih setiap keinginan kita adalah hal yang paling utama. Sebab doa kita menjadi bagian dari setiap keimanan yang senantiasa kita bangun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam satu hadis Rasulullah SAW berdoa bersabda, doa adalah senjata bagi orang mukmin dan menjadi tiang kekuatan agama dan sebagai cahaya yang ada di langit dan bumi. Orang yang berdoa maka hatinya akan tentram, jiwanya akan merasa lapang dan terang, sebab dia merasa telah bersandar kepada Sang Khalik, bersandar kepada Sang Pemilik semesta alam, bersandar pada penguasa alam semesta yang mengatur kehidupan ini. Sehingga orang yang berdoa akan terhindar dari stres. Orang yang berdoa akan terhindar dari rasa gelisah. Orang yang berdoa selanjutnya akan terhindar dari perasaan takut atau khawatir. Dengan kata lain, orang yang berdoa akan terjaga kesehatan mentalnya. Dengan doa yang tadi kita tidak akan pernah merasa gelisah, tidak akan pernah merasa takut. Bahkan dengan doa kita tidak akan pernah merasa khawatir karena kita betul-betul berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman akan senantiasa meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah yang terbaik. Apapun yang menimpanya adalah yang terbaik untuknya. Karena semua diyakini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi orang-orang yang tidak berdoa, maka berarti dirinya telah merasa cukup tanpa adanya peran serta Sang Khalik, tanpa adanya peran serta Sang Maha Kuasa. Orang dengan tipe seperti ini akan mudah sangat terkena goncangan, baik goncangan batin, goncangan stres atau bahkan puasa. Sebab segala urusan hidupnya hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Sebab dia merasa hanya cukup bersandar atas dirinya sendiri. Selanjutnya di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, tentunya kita semua jangan sampai terlepas dari doa. Bulan yang terbaik untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab suasana batin kita di bulan Ramadan sedang sangat baik, sedang sangat kondusif, yaitu sedang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ada pernyataan dari Nabi Muhammad SAW bahwa doa orang yang berpuasa termasuk doa yang mustajabah. Seperti yang diriwayatkan At-Tirmidzi, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka. Selanjutnya yang kedua adalah seseorang penguasa yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang teraniaya. 3 keadaan tadi, yang nomor 1 sudah saat ini kita lakukan, yakni doa orang-orang yang berbuka, yang berpuasa hingga berbuka. Doa orang berpuasa adalah doa yang mustajabah.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini, marilah kita gemar berdoa. Marilah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepandai apapun kita, sekuat apapun kita, atau seberapapun kekuatan kita, kita juga harus masih tetap menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Niscaya semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah. Setidaknya berdoa juga menjadi pertanda keimanan kita, sehingga jiwa ini tetap sehat, hati ini tetap tentram dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama di bulan puasa ini kita betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa-doa yang terbaik, melangitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini doa-doa yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Semoga kita semuanya tergolong pada hamba yang selalu mampu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu meminta dan bermustajabah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa mengisi Ramadan dengan baik. Kita bisa betul-betul mengisi Ramadan dengan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, memanjatkan doa-doa baik, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa meraih keutamaan Ramadan. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.